Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, bahagia, lancar rezekinya. Hari ini kita akan bahas tentang surah Al-Mu'minun ya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kata Allah nih ya dalam surah Al-Mu'minun, ini surah tuh keren banget. Kenapa? Karena saking kerennya bikin manusia itu ngerasa nggak pernah jadi manusia yang mendapatkan kesialan dalam hidup. Kenapa? Karena dia itu ya, uniknya seorang mukmin ya, kalau dia udah baca ayat ini, dia akan memiliki cara pandang yang berbeda terhadap setiap masalah yang datang dalam hidupnya. Jadi dalam surah Al-Mu'minun Allah mengatakan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Kata Allah, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kenapa kok bisa ya Mia orang beriman itu beruntung? Padahal di luar sana itu banyak banget orang yang dia merasa dirinya seorang mukmin tapi dia nggak beruntung. Nah, apa yang salah? Nah, kata Allah di ayat selanjutnya ini dibahas bahwa untuk jadi orang yang ngerasa beruntung, jadi orang Islam itu yang pertama syaratnya adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka itu adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi kalau ibu-ibu ya, teman-teman semua ya, dan jamaah sekalian yang merasa pengen jadi orang yang beruntung, maka kata Allah syarat yang nomor satu adalah khusyuk dalam sholatnya. Nah, berarti khusyuk itu adalah syarat untuk jadi orang yang beruntung. Jadi, kita harus minta sama Allah, ya Allah, saya tuh pengen jadi orang yang beruntung. Tolong berikan saya kekhusyuan, kenikmatan dalam sholat. Sehingga apa? Saya punya nilai yang akan saya dapatkan ketika saya sudah melaksanakan sholat. Nah, ya, itu nomor satu. Kemudian nomor dua, kata Allah apalagi? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang enggak berguna. Jadi kalau kita ketemu dengan orang, kemudian kita bertemu itu karena Allah ya, dan kita niatkan untuk silaturahmi, maka yang akan muncul dari sikap kita, dari perkataan kita adalah perkataan yang penuh dengan hikmah. Nggak ada ceritanya kita ngomongin aib orang, nggak ada kita ceritanya ngomongin kekurangan orang lain. Kalau yang namanya kekurangan itu pasti ada ya jamaah sekalian. Kenapa? Karena memang fitrahnya manusia itu ada kekurangan dan kelebihan. Nah, disitulah letaknya ilmu yang harus kita miliki. Makanya di pertemuan yang sebelumnya sudah ya sama Umi dibahas bagaimana ilmu itu luar biasa untuk bisa mengubah kita menjadi orang-orang yang ketika memahami kehidupan itu dengan ilmu ya. Kemudian kata Allah di ayat selanjutnya, apalagi sih supaya jadi orang yang beruntung? Ya, Allah mengatakan lagi nih, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Jadi untuk jadi orang yang beruntung itu harus mau ngeluarin zakat. Kenapa? Karena semakin banyak kita mengeluarkan zakat kita yang memang harus dikeluarkan ya, terus kemudian kita nahan-nahan. Jangan sampai kita mau ngeluarin zakat itu kita yang sadar kita ngeluarinnya, atau memang Allah sendiri yang maksa untuk dikeluarkan dengan caranya Allah ya tentunya. Pasti kan kita mikir, kalau dengan caranya Allah mah berarti kan dipaksa ya, bukan atas kesadaran diri kita. Tapi kalau kita ngerasa bahwa ini ada harta, ada hak orang lain yang ada di harta kita, jadi kita harus keluarkan, kita harus bersihkan. Kenapa? Karena tadi garansinya untuk jadi orang yang beruntung itu ya, tadi sholatnya, kemudian menjaga perkataan yang tidak berguna, dan yang ketiga nih ya jamaah sekalian, yaitu mengeluarkan zakatnya ya. Kemudian yang selanjutnya ya, kata Allah, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang yang memelihara kemaluannya. Kok gitu ya Mi, sampai ngurusin kemaluan? Iya, benar banget. Kenapa? Karena sekarang itu banyak banget ya di luaran sana yang tidak menjaga ya keifahan, kesucian ya, kesucian yang diberikan oleh Allah kepada dirinya melalui apa? Menjaga
ifah ya, menjaga kesuciannya. Makanya kenapa untuk jadi orang yang beruntung itu ternyata luar biasa. Kalau dijalani insya Allah akan mudah ya jamaah sekalian. Nah kemudian yang selanjutnya kata Allah, apalagi untuk jadi orang yang beruntung, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada siapa? Kepada istri-istri mereka, kepada hamba sahaya yang mereka miliki, dan sesungguhnya mereka nggak tercela. Jadi kalau kita mau misalnya kan misalnya ya pasangan kita gitu ya meminta haknya kepada kita, jadi nggak ada ceritanya bagi seorang istri atau bagi seorang suami untuk menolak. Kenapa? Karena pada hakikatnya ketika kita berumah tangga itu bukan karena maunya kita, tapi karena maunya Allah, dan kita ingin masuk surga itu dengan jalan tol gitu ya. Kalau misalnya ada lewat jalan tol, kenapa lewat jalan yang biasa gitu? Kalau memang ada yang cepat, kenapa harus yang lama? Nah, ini adalah perkara-perkara yang boleh jadi kita harus tahu ya, dan harus melek dengan ilmu. Kenapa? Karena kalau kita skalanya ya, keimanannya kita masih di skala yang nomor 1, kita nggak naik-naik level, maka tentunya kita nggak akan menemukan lezatnya keimanan itu ya. Nah selanjutnya nih yang nomor 7, kata Allah apalagi ya, faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Tetapi barang siapa mencari di balik itu semua, ya mereka berzina, mereka berpacaran gitu ya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas tuh ya. Coba kalau kita sudah melanggar aturan Allah tuh pasti ada rasa was-was, ada rasa gelisah. Kenapa? Karena kemaksiatan yang terus menumpuk dan menumpuk itulah yang akan menyebabkan kita menjadi celaka di muka bumi ini ya. Nah kemudian di ayat 8-nya, sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya, serta yang memelihara sholatnya, dan mereka itulah yang akan mewarisi apa? Mewarisi surga Firdaus. Masya Allah, keren banget kan? Di ayat 1 sampai ayat 5 aja Allah udah ngasih tahu nih sama kita, untuk bisa jadi manusia yang beruntung, menjadi seorang mukmin yang beruntung, maka lakukanlah poin-poin yang tadi dikatakan ya dalam surah Al-Mu'minun ini. Poinnya hanya 5 sebenarnya, tapi ayat selanjutnya itu menegaskan kepada kita bahwasanya jadi orang mukmin itu nggak akan pernah kecewa, nggak akan pernah bersedih, nggak akan pernah yang namanya ngerasain jadi orang yang sial. Kenapa? Karena ketika kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan apa maunya Allah, pasti kita akan diberikan keberuntungan oleh Allah. Terus kenapa ya Mi kok kita ngerasa nggak beruntung? Nah nanti akan Umi bahas di kajian selanjutnya. Jadi stay tune terus di kajian Umi Lisna ya. Itu saja mungkin untuk hari ini ya. Semoga bermanfaat, harimu penuh dengan berkah, kebahagiaan, dan dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.